Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan, nama saya Ika Puspitasari, SHMH. Saya adalah seorang dosen tetap pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Slamet Sri dengan NIDN 0631018602. Saya menempuh mata kuliah Hukum Perdata pada semester 2 sebagai dosen di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata. Dalam Hukum Perdata, saya memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menanamkan cara berpikir hukum, menumbuhkan kepekaan terhadap keadilan, dan memperkenankan praktik hukum yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang merupakan jantung dari proses pembelajaran yang saya susun dengan penuh tanggung jawab dan tanggung jawab akademik, dalam konteks mata kuliah Hukum Perdata, RPS yang saya kembangkan berlandaskan pada kerangka capaian pembelajaran lulusan, kompetensi inti dan khusus prodi, serta nilai-nilai hukum dalam hidup di masyarakat. Mata kuliah Hukum Perdata merupakan pilar penting dalam pendidikan hukum karena memberikan dasar-dasar berpikir normatif kepada mahasiswa, sekaligus memperkenalkan sistem hukum keperdataan Indonesia yang kompleks dan dinamis. Adapun CPMK dalam Hukum Perdata saya rumuskan untuk mendukung CPL itu seperti yang pertama, mampu menerapkan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu hukum dan teknologi yang memperhatikan menerapkan konsep hukum perdata. Namun, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan keilmuan kemampuan kerja. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum perdata melalui studi kasus atau putusan dari pengadilan. Nah, oleh karena itu, RPS tidak hanya disusun sebagai dokumen formal, tetapi sebagai panduan untuk mengajar mata kuliah Hukum Perdata. Dalam menyusun RPS Hukum Perdata, saya membagi beberapa bahasan strategis seperti pengertian hukum perdata, hukum perorangan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum benda, hak menguasai atau kedudukan berkuasa, hukum jaminan, gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, hukum perikatan, hukum perjanjian, hak milik agendom, dan pembuktian serta daluarsa. Setiap pokok pembahasan yang saya turunkan ke dalam indikator capaian pembelajaran mingguan lengkap dengan metode media dan bentuk penilaian yang sesuai. Dalam pelaksanaan pengajaran berdasarkan RPS mata kuliah Hukum Perdata, saya menerapkan metode seperti studi kasus, jurisprudensi, undang-undang, simulasi kontrak ataupun perjanjian, tugas membuat perjanjian sederhana, presentasi kelompok terkait dengan kasus-kasus yang kontemporer dalam hukum perkawinan, hukum waris, jual beli, perbankan, dan sebagainya. Setiap mahasiswa didorong untuk membaca, berdiskusi, menulis, serta menyampaikan argumen hukum secara logis, sistematis. Kemudian saya ingin menciptakan ruang kelas yang dinamis dan interaktif, di mana mahasiswa bukan hanya belajar dari dosen, tetapi juga dari sesama rekan diskusi, serta dari pengalaman lapangan. Dalam pembelajaran hukum beberapa tahun terakhir ini, saya menyadari pentingnya integrasi dalam pembelajaran tidak hanya sebagai mengandalkan ceramah konvensional, tetapi juga menggunakan Google Classroom sebagai wadah interaksi, Canva dan PowerPoint interaktif sebagai media visual. Saya juga membuat video pembelajaran mandiri terkait dengan topik-topik tertentu dalam hukum perdata. Sedangkan dalam aspek evaluasi yang saya terapkan berbasis formatif dan sumatif dengan komponen penilaian sebagai berikut. Absensi meliputi 10%, partisipasi dan keaktifan mahasiswa untuk berdiskusi 20%, tugas individu dan kelompok 30%, ujian tengah semester
20%, ujian semester 30%, namun lebih dari itu saya juga menilai bukan hanya apa yang mereka ketahui, tetapi bagaimana mereka bisa menyampaikan, menulis, menganalisis hukum secara reflektif. Saya mengembangkan sistem penilaian berbasis portofolio ini, research, serta presentasi hukum agar mahasiswa dapat menunjukkan pemahamannya secara utuh di bidang hukum perdata. Saya mendorong mahasiswa untuk aktif dalam program Merdeka Belajar seperti magang di kantor hukum, advokat, lembaga peradilan, dan lembaga peradilan konsumen sebagai bagian implementasi pembelajaran hukum perdata. Menjadi dosen bukanlah sekadar profesi, melainkan amanah besar untuk mencerdaskan, membimbing, dan memberdayakan generasi penerus bangsa. Dalam pembelajaran, saya menemukan makna kehidupan bahwa ilmu itu harus diajarkan dengan cinta, kesabaran, dan keteladanan. Menyadari, saya menyampaikan bahwa pengajaran dalam bidang hukum perdata telah menjadi medan pengabdian intelektual yang sangat bermakna bagi saya. Melalui pengajaran, saya tidak hanya menyalurkan ilmu, tetapi juga menumbuhkan jiwa dan karakter mahasiswa yang kelak akan menjadi bagian dari pilar hukum di Indonesia. Saya berharap proses sertifikasi dosen menjadi langkah afirmatif dalam pengajaran akademik saya, agar saya terus dapat berkarya, berkontribusi yang lebih luas bagi institusi, mahasiswa, serta masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam hormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, berkah barokah, banyak rezekinya. Di sini saya dari Fakultas Hukum ingin menyampaikan materi terkait dengan hukum perdata. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari hukum perdata itu sendiri? Kayak gitu kan. Nah, sebelum masuk ke hukum perdata, apa yang kalian tahu terkait dengan hukum itu sendiri? Kan kalian dengar tuh di televisi, di radio, di koran, atau mungkin sekarang zamannya TikTok, IG, Instagram, Facebook gitu ya. Nah, itu apa sih menurut kalian terkait dengan hukum? Hukum itu apa sih sebenarnya? Hukum itu untuk apa? Kayak gitu. Coba ada yang bisa? Siapa nih? Coba yang bisa angkat. Aturan untuk menghukum seseorang. Yang lainnya coba. Ya, coba. Sistem yang mengikat. Sistem yang mengikat. Terus kemudian yang lainnya? Mbak ini? Mbak Dani? So, ini aja, setahunnya jenengan. Sebelahnya coba. Ya, sebelahnya dulu. Mbak siapa ini? Mbak Dita. Monggo, silakan. Ya, kita kuliah santai, nggak usah yang terlalu ini aja. Kayak gitu. Nggak dinilai juga ini sebagai apa ya? Pengetahuan umum jenengan terkait dengan hukum itu apa sih kayak gitu. Biasanya kan dengar, oh hukum tuh berarti aturan yang mengikat atau aturan tingkah laku gitu. Atau menurut jenengan ada pengertian hukum yang lain yang menurut jenengan pas, menurut jenengan itu seperti apa kayak gitu. Coba nggak apa, terserah apa kayak gitu. Pas, Mbak Iva coba Mbak Iva, gimana Mbak Iva? Kan di sini sebagai mahasiswa ganda ya, kayak gitu, mahasiswa hukum dan mahasiswa politik ya. Nah, ya makanya biar teman-teman yang di fakultas ini yang lainnya juga paham pemaparan hukum. Mungkin Mbak Iva terkait dengan hukum pertanahan ya kayak gitu. Nah, berarti hukumnya terkait apa kayak gitu kalau tanah kayak gitu. Ya.
sebuah aturan yang mengikat masyarakat yang diakui oleh negara, yang artinya mengatur tingkah laku masyarakat dalam sebuah negara dan diakui keabsahannya. Ya, seperti itu. Pada intinya sebagian besarnya seperti itu ya hukum. Intinya hukum di sini adalah seperangkat aturan tingkah laku yang tujuannya untuk mengatur masyarakat. Kemudian diundangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain, bisa Perpu, Perpres, Permen, Perda. Kalau kita di tingkat daerah mungkin tingkatnya Perda seperti itu. Nah, berarti kalau hukum perdata apa di sini? Hukum perdata berarti mengatur segala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di bidang privat seperti itu. Nah, kita lanjutkan dalam hukum perdata di sini berarti kita membahas sub bidangnya apa aja dalam hukum perdata di sini. Nah, kita ada pengertian dari hukum perdata itu sendiri, kemudian sistematika dari hukum perdata itu apa, kemudian perbedaan hukum publik dan hukum privatnya itu seperti apa, kemudian sejarah dari hukum perdata itu diawali di mana, kemudian sejarah hukum perdata Indonesia sendiri itu bagaimana, kok ada nih hukum perdata, kita sampai menerapkan adanya hukum perdata di Indonesia itu latar belakangnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk yang lebih jauh, lebih sampai pada hukum perdata Indonesia, kita bahas dulu mengenai pengertian dari hukum perdata. Nah, hukum perdata kalau kalian bisa pahami itu hukum yang mengatur kepentingan antara warga negaranya, perorangan yang satu dengan warga negara perorangan yang lain, seperti itu. Nah, kemudian pengertian yang selanjutnya juga ada dalam hukum perdata dalam arti luas. Arti luas berarti di sini sebagai hukum privat, material maupun yang artinya segala pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Nah, beda lagi kalau di sini pengertian hukum perdata menurut Prof. R. Supekti dalam hukum perdata yang arti luas menurut beliau. Nah, ini meliputi semua hukum privat, material maupun yaitu segala sesuatu hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Nah, kemudian bagaimana kalau pengertian hukum perdata ini menurut Sri Swedi Mas Johan Sohwan itu mengartikan bahwa hukum perdata di sini adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan warga negaranya, perorangan yang ada dengan warga negara perorangan yang lain, seperti itu. Nah, juga ada menurut HS ini juga mengartikan hukum perdata yang lain, yang beliau mengartikan dengan sebuah kaidah hukum secara menyeluruh, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, mengenai subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Gunanya apa? Demi menjaga hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Nah, kalau Sudikno itu Sudikno Mertukusumo di sini mengartikan juga dalam hukum perdatanya adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain, seperti itu. Ya, jadi di sini hukum perdata itu apa? Berarti mengatur antara kepentingan perorangan yang satu dengan kepentingan perorangan yang lain, tapi diatur dalam negara, seperti itu. Nanti yang selanjutnya hukum yang perdata tertulis dan tidak tertulis itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, kalau hukum perdata itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulisnya itu adalah hukum perdata yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, beda dengan Kitab Undang-Undang Pidana. Kalau pidana itu mengatur terkait kejahatan, perilaku kejahatan diatur dalam KUH pidana. Berbeda dengan KUH perdata, itu mengatur adanya kepentingan-kepentingan dari publik, seperti itu, dari masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi yang tertulis itu diatur dalam KUH perdata? Nah, ini kalau dalam yang tidak tertulis itu biasanya ditulis dalam hukum adat yang biasa terjadi di masyarakat, segala sesuatu kebudayaan ataupun adat istiadat kan tidak tertulis di masyarakat. Contohnya kebudayaan apa yang ada di masyarakat Kendal yang tidak tertulis? Nyadran. Terus apa lagi? Apa? Sedekah laut. Terus apa lagi? Apa tuh? Seperti apa contohnya?
Saya kurang paham karena oh hampir seperti nyadran. Contohnya kalau perbedaan nyadran sama itu apa? Kalau titis itu hanya mungkin ada di masing beda terus dari desa. Oh, seperti di hari jadinya desa ya. Oh, seperti sedekah laut sama aja atau bagaimana? Oh, kalau itu di laut ini khusus untuk desa ya. Oh, ada seperti itu ternyata. Bagus juga. Nah, ini kalau biasanya itu terjadi di daerah desa mana aja, Pak? 70% penganut itu ya, maksudnya masih melakukan tradisi adat seperti itu, nggih. Nggih, berarti patut untuk dilestarikan itu, Pak. Karena termasuk budaya yang langka itu ya. Soalnya di Kendal, terutama yang pusat kotanya kan jarang terjadi itu. Biasanya kan ada di wilayah-wilayah tertentu. Gitu ya Pak. Nah itu dalam hukum perdata itu termasuk dalam suatu hukum yang tidak tertulis seperti itu. Nah kemudian kalau menurut ilmu pengetahuan hukum perdata sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada hukum perorangan atau hukum badan publik, termasuk personen reh. Kemudian yang kedua itu termasuk hukum famili atau keluarga. Nah kemudian ada hukum harta kekayaan, kemudian ada hukum waris atau efek kayak gitu. Nah kemudian bagaimana dengan sistematika dalam hukum perdata di sini? Nah dalam hukum perdata itu di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama hukum perorangan atau badan hukum tadi. Ya ini meliputi untuk mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajibannya atau subjek hukumnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua hukum keluarga atau family reh. Artinya hukum ini mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga. Hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, kemudian hubungan orang tua dan anak, perwalian atau kurete seperti itu. Kemudian nanti ada pengasuhan hak anak kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu meliputi hukum harta kekayaan. Nah, harta kekayaan di sini adalah hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dengan lapangan harta kekayaan, seperti perjanjian, hak milik, gadai, kemudian perwarisan kayak gitu. Itu masuk dalam hukum kekayaan ini. Kemudian yang keempat itu terkait dengan hukum waris. Nah, hukum waris tadi terkait dengan mengatur tentang benda-benda harta kekayaannya sendiri. Seseorang yang telah meninggal dunia. Kemudian mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, seperti itu. Di sini nanti juga dalam semester selanjutnya biasanya ada hukum waris. Biasanya ada di semester 3 seperti itu. Kemudian perbedaannya apa di sini? Hukum perdata berdasarkan KUH Perdata. Dalam pembagian hukum perdata di sini itu tidak sesuai dengan pembagian dalam kitab perundang-undangan KUH Perdata tadi. Tapi perkataan lainnya pembagian dari KUH Perdata di sini menyimpang dari pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama pembagiannya dalam buku 1 itu meliputi hukum perorangan atau hukum pribadi. Kemudian yang kedua hukum benda. Kemudian yang buku ketiga itu meliputi hukum perikatan. Kemudian yang keempat itu meliputi hukum pembuktian dan daluarsa. Seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya apa di sini terkait dengan hukum perdata? Nah, hukum perdata itu adalah sekelompok norma hukum yang mengatur kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, baik itu dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan pergaulan di masyarakat atau badan hukum seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan dengan hukum privat dengan hukum publik. Nah, kalau menurut Arsubekti tadi menjelaskan bahwa hukum perdata arti luas itu adalah meliputi hukum privat dan hukum publik atau hukum material, yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Kalau menurut Sudikno Mertokusumo, hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajibannya
terkait perorangan, kemudian antara yang satu dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat, di mana pelaksanaannya itu diserahkan kepada masing-masing pihaknya. Nah itu kalau hukum publiknya di sini itu mengatur kepada pelindungan hukum yang diatur, bahwa hubungan antara negara dengan masyarakatnya. Kemudian hukum privat yang merupakan kumpulan hukum yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan individu, baik itu privat, ini biasanya disebut dengan hukum perdata atau hukum sipil seperti itu. Nah perbedaannya itu meliputi berdasarkan sifatnya. Kalau dalam hukum privat itu bersifat mengatur, apabila tidak dilakukan maka bukan sesuatu pelanggaran dan juga dapat dikesampingkan. Contohnya jual beli, kan tidak semua melakukan jual beli kayak gitu. Berarti bolehlah itu hanya terjadi antara dua kesepakatan, penjual dan pembeli seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya untuk hukum publik di sini bersifat memaksa biasanya. Nah, kedudukannya tidak seimbang. Contohnya hanya membuang sampah seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua itu meliputi kepentingan yang melindungi. Kalau dalam hukum privat siapa yang melindungi di sini? Kalau dalam hukum privat berarti kepentingan pribadinya. Contohnya dalam pinjam meminjam uang antar pribadi kayak gitu. Kemudian kalau dalam hukum publik di sini itu kepentingan umum yang dilindungi. Contohnya dalam penggunaan tanah untuk kepentingan umum, pelebaran jalan, kali, lah itu di sini hukum publiknya lebih dilindungi seperti itu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dalam bentuk hukumnya. Kalau dalam hukum privat itu hubungan hukumnya sejajar atau seimbang. Kemudian kalau hukum publiknya dalam bentuk hukumnya itu hubungan hukum tidak seimbang atau tidak sejajar. Sehingga subjek hukumnya bagaimana? Para pihaknya itu antar pribadi, dan kalau untuk hukum publik itu masyarakat dan penguasanya. Kemudian kalau definisinya seperti apa? Kalau hukum privat di sini hukum yang mengatur hubungan antar individu pribadi, sanksinya ganti rugi atau peralihan resiko. Kemudian hukum yang mengatur dalam hukum publiknya itu adalah hukum yang berhubungan negara dengan masyarakatnya, seperti sanksinya lebih tegas atau lebih kuat seperti itu, atau lebih berat seperti itu. Nah, kalau tadi sudah membahas mengenai latar belakang pengertian, kemudian sistematika, kita masuk ke dan perbedaan hukum privat dan hukum publik, maka kita masuk ke dalam perkembangan hukum perdata. Nah, awalnya perkembangan masyarakat ini diikuti dengan perkembangan hukum perdata yang diciptakan di tahun 1938. Itu di Belanda, dan kemudian dikonkordasikan di Indonesia, tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat pada saat itu, sehingga berkembang di segala bidang. Nah, kenyataan dari situasi tersebut, maka kondisi hukum di sini kita itu justru menuntut bukan sekedar hanya perlunya pengembangan atau development dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Nah, itu dapat dinilai masih memadai untuk terus dipergunakan. Tetapi juga di sana sini terdapat peraturan hukum yang memerlukan revisi, yaitu adanya peninjauan kembali. Nah, kemudian secara planning yang ada dua kelompok sasaran yang harus dikaji ulang dalam waktu yang akan datang, maka adanya aturan hukum yang tadinya diciptakan setelah kemerdekaan namun tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, aturan hukum yang berasal dari produk kolonial yang selain tidak sesuai dengan tuntutan alam kemerdekaan, juga tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan di luar faktor-faktor nasional, yaitu perkembangan nasional maupun perkembangan global seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terdapat peraturan-peraturan baru yang berlaku di luar KUH Perdata.
Yang pertama adanya bidang pertanahan. Pada waktu itu di tanggal 24 September tahun 1969 itu berlaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 terkait dengan peraturan dasar-dasar pokok agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA kayak gitu. Nah, kemudian UUPA ini berlaku tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berlakunya buku 2 KUH Perdata. Juga berlakunya hukum tanah di Indonesia. Nah, dalam diktum UUPA ini sendiri itu menentukan bahwa buku 2 KUH Perdata di sini sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu terkecuali atau ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada berlakunya UUPA itu tersebut maka akan dicabut dan berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak mengenai kebendaan sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan dalam buku 2 KUH Perdata dikecualikan ketentuan mengenai hipotek seperti itu. Nah, pengecualiannya apa aja dalam pasal-pasal UUPA ini sendiri? Yaitu ada pasal-pasal mengenai tentang benda-benda yang tidak bergerak, yang melulu berhubungan dengan hak-hak yang mengenai tanah. Kemudian yang kedua, pasal-pasal tentang cara memperoleh hak miliknya, yang melulu mengenai tanah. Kemudian pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak atau tak pernah berlaku. Pasal-pasal tentang kerja rodi dalam pasal 673 KUH Perdata. Kemudian pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan tetangga dalam pasal 625 sampai 672 KUH Perdata. Nah, kemudian pasal-pasal mengenai pengabdian pekarangan dalam pasal 674 sampai pasal 710 KUH Perdata. Kemudian pasal-pasal tentang hak opsal itu dalam pasal 711 sampai pasal 719 KUH Perdata. Kemudian ada pasal-pasal terkait hak EDPAT dalam pasal 720 sampai pasal 736 KUH Perdata. Kemudian pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepuluhnya itu pasal dalam KUH Perdata itu dalam pasal 737 sampai 755 seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau terkait dengan hukum pertanahan, nah kita masuk ke dalam hukum perkawinan. Nah, pada saat itu terkait dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan kemudian diundangkan dalam lembaran negara pada tahun 1974 nomor 1 tambahan negara nomor 3019. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan itu didasarkan atas undang-undang ini. Yang berhubungan dengan perkawinan tersebut itu didasarkan dengan undang-undang ini. Maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata itu tetap dianggap sebagai ordonansi perkawinan Indonesia, termasuk dalam perkawinan Kristen seperti itu. Nah, perkawinan campuran, kemudian dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh diatur dalam undang-undang ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ketiga terkait dengan hukum hak tanggungan. Nah, ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah yang beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1996 ketentuan penutupnya. Nah, kalau dalam pasal 29 Undang-Undang Hak Atas Tanah ini menentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini mengenai kredit fund ban itu sebagaimana disebut dalam Statblast 1908 sampai 542 Junto 909 sampai 90 Statblast 1937 sampai 1991. Nah, ini mengenai apa? Ketentuan hipotek sebagaimana yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata.
sepanjang mengenai pembebasan pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, kemudian dalam abad ke-20 ini sudah tidak lagi hanya akan terbagi dalam bidang-bidang hukum tata negara atau hukum perdata, hukum pidana, kemudian ada hukum acara, kemudian ada hukum administrasi. Nah, itu di abad 21 maka dikenal lebih banyak bidang hukum seperti adanya hukum lingkungan, kemudian hukum ekonomi, hukum kesehatan, dan hukum komputer, termasuk sekarang hukum teknologi dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan hak tanggungan. Hak tanggungan di sini diatur dalam pasal 4 tahun 1996 terkait hak tanggungannya. Ini sudah ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan mengenai sejarah lahirnya hukum perdata ya. Nah, sejarah lahirnya hukum perdata di sini adalah hukum privat atau hukum perdata di sini pertama lahir itu di Eropa Barat. Biasanya dibagi dalam hukum perdata atau hukum dagang. Nah, di Indonesia pembagiannya dikenal dengan pembagian hukum perdata dan hukum dagang. Nah, sejarahnya diketahui bahwa hukum perdata Eropa ini sebagian besar dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804. Nah, kemudian sebelum dikodifikasi tersebut di negara Perancis tidak ada kesatuan hukum. Nah, kemudian di wilayah negeri Perancis itu terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian tengah yang merupakan daerah hukum lokal. Kemudian bagian selatannya merupakan daerah hukum Romawi seperti itu. Nah, kemudian dalam hukum yang berlaku di bagian utara dan tengah itu, terutama hukum kebiasaan Perancis kunonya itu tumbuh berbagai bidang hukum lokal atau berasal dari hukum Germania. Itu berlaku di wilayah negara Jerman, Perancis pada waktu sebelum resepsi hukum Romawi itu sendiri. Oke, untuk ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Karena terbatasnya waktu, makanya nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.